Jazakumullah khairan atas tanggapan dalam bentuk pertanyaan ini. Saya akan coba menjawabnya. Pertama, silaturahim dan silaturahmi. Yang benar silaturahim. Ya, karena memang itulah yang disebutkan ya dalam definisinya. Ya, ar-rahim. Ya, ar-rahim warrahmu warrihmu maudhi'u takwinil janin wa wi'auhu fil batn. Ya, jadi ar-rahm pun itu dipakai juga ya. Ar-rahim, war-rahmu, war-rihmu. Jadi ada tiga. Hukum asal dari tulisan Arab itu nggak pakai harokat. Ya. Quran pakai harokat supaya kita tidak salah baca. Ya. Kalau hadis itu nggak pakai harokat biasanya. Ya. Apalagi tulisan-tulisan Arab lainnya. Itu tidak pakai harokat, aslinya memang gundul. Ya, kalau ada yang gondrong, apalagi kunciran, ya, nah itu untuk menolong orang yang membantu orang-orang yang memang background bahasa Arabnya masih kurang. Ya, dulu ada dosen saya yang tersinggung ketika mahasiswa menjawab pertanyaan dalam ujian itu pakai harokat, gitu. Tersinggung dia, emang saya nggak bisa baca apa, gitu. Ya, jadi harokat itu untuk membantu ya, hukum asalnya nggak pakai harokat, makanya ro ha mim itu bisa dibaca rohim, bisa dibaca rohmun, bisa dibaca rihmun, tiga-tiganya ada gitu ya. Tetapi yang paling umum dipakai adalah rohimun ya. Lantas rohmun itu artinya apa? Ya sama sebenarnya. Ya. Ya. Jadi karena yang sering dipakai ya di dalam Quran dan juga dalam hadis adalah rahim, kata rahim, ya itu yang kita acu. Ya. Itu yang kita pakai untuk sambil juga mengambil keberkahan gitu ya dari ungkapan yang langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Nah, gitu. Ada juga kalangan yang menerjemahkan ar-rahmun itu artinya as-siqal ya, sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, itu ar-rahm. Gitu. Seperti seorang ibu yang susah ketika merasa kesusahan saat melahirkan anaknya, itulah raham namanya. Gitu. Ya, jadi kalau silaturahim ya wajar kalau susah gitu. Karena silaturahmi ya seharusnya kan silaturahim. Kalau rahim kaitannya dengan kasih sayang. Gitu. Kalau ar-rahim adalah perasaan yang dirasakan oleh seorang ibu saat melahirkan anaknya, itu ar-rahmu. Konon ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam. Tapi ya untuk lebih barokahnya kita pakai apa yang Allah dan Rasulnya pakai. Gitu. Karena Rasulullah pakai ar-rahim, ya sudah kita pakai silaturahim. Gitu. Wallahu alam. Jadi intinya secara harfiah sama, secara bahasa artinya sama, ya. Silaturahim dan silaturahmi. Tapi lebih direkomendasikan istilah silaturahim. Kemudian antara mahram dan muhrim, nah ini yang 100% beda. Ya, kalau silaturahim, silaturahmi itu masih ada hubungannya. Ya, tapi kalau mahram dan muhrim ini beda banget. Kalau mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi. Ya, haram dinikahi secara untuk selamanya, ya, untuk selamanya, ya. Itu mahram namanya. Seperti saudara kandung ya atau saudari kandung, itu mahram. Biasanya kalau mahram ini laki-laki ya. Saudara kandung dari seorang perempuan itu mahramnya. Artinya dia tidak boleh menikah dengannya selamanya. Kemudian kalau ingin bepergian jauh, dia bisa menjadi temannya sepanjang perjalanan. Itu namanya mahram. Ya, karena di dalam Islam ada hukumnya. Ya, seorang perempuan yang ingin melakukan perjalanan jauh, apalagi lebih 3 hari, itu harus ditemani oleh mahram.
Begitu. Ya. Bagaimana dengan mahasiswi? Gitu. Anak yang ingin masuk kampusnya di Surabaya, orang Tangerang, kampusnya Surabaya, mahramnya siapa? Mahramnya nemanin terus sana, gitu. Nah itu ada fatwa dari para ulama kalau berkaitan dengan itu. Tapi hukum umumnya seperti itu. Ini tentang mahram. Kalau muhrim dari ahrama yuhrimu ihraman. Mahram dari haruma yahrumu. Ya. Haraman wa mahroman. Ya, jadi akar katanya beda. Kalau mahram dari haruma yahrumu. Kalau muhrim dari ahrama yuhrimu ihraman. Ihram. Nah, jadi kalau muhrim kaitannya dengan ihram, haji atau umroh. Itu muhrim. Orang yang muhrim artinya orang yang sedang memakai pakaian ihram kalau laki-laki. Itu muhrim namanya. Kalau yang dimaksud adalah saudara kandung itu mahram, bukan muhrim. Ya. Jadi ini harus kita bedakan. Mahram dengan muhrim itu jauh, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya mahram dengan muhrim. Wallahu alam. Kemudian batasan kerabat. Ya, karena kita kan kerabat semua, Banu Adam, ya. Keturunan Adam alaihissalam dan Hawa. Apakah kita masih ada hubungan? Ya, ada hubungan jauh, gitu kan. Batasannya apa? Wallahu alam ya. Kalau yang saya dapatkan di tafsir Al-Qur'an itu sampai 7 turunan. 7 turunan. Jadi istilah 7 turunan itu ada uraiannya di dalam penjelasan para ulama kita. Saya dapatkan dalam penjelasan surat Al-Kahfi. Cerita tentang Nabi Khidir dan dengan Nabi Musa ketika di kasus yang ketiga. Mereka datang ke satu kampung minta untuk menginap, enggak ada yang mau menerima. Minta untuk disiapkan makanan atau diterima sebagai tamu, enggak satu rumah pun mau menerima mereka. Ya, mereka pun keluar dari kampung itu. Di pinggiran kampung ada rumah yang temboknya roboh. Dan Nabi Khidir berinisiatif untuk memperbaikinya. Nabi Musa pun kesel. Kan penduduk kampung ini gak ada satu pun yang mau menerima kita. Kok kamu berinisiatif untuk memperbaiki tembok itu? Ya, jadi Nabi Musanya belum move on gitu. Jadi masih kesel gitu. Ya, udah kemalaman gak ada satu rumah pun yang mau menerima mereka. Nah, jawaban Nabi Khidir adalah seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang roboh itu adalah milik 2 anak yatim di kota tersebut, di kampung tersebut. Wa kana abuhuma shaliha. Sedangkan ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Ada apa hubungannya nih? Gitu kan? Nah, anak yatim, apa definisi anak yatim? Seorang anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu yatim namanya. Kita ulangi ayatnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Sedangkan di bawah tembok yang roboh itu ada harta terpendam milik kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma shaliha. Sedangkan ayah mereka dulu itu adalah orang yang soleh. Ketika masih hidup, ayah mereka ini adalah orang yang soleh. Allah menyebutkan ayahnya soleh, anak yatimnya soleh atau enggak? Enggak disebutkan. Bisa soleh, bisa enggak. Ya. Artinya kesolehan seseorang dapat mengundang penjagaan Allah terhadap keturunannya. Kesolehan kita berdampak kepada penjagaan Allah terhadap anak-anak kita. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi
Itu sebagai motivasi seharusnya bagi kita, dan itu sudah menjadi motivasi bagi para ulama-ulama kita terdahulu. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, mertua atau menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, seringkali aku qiyamul lail, sudah mau berhenti dari qiyamul lail, tapi ketika ingat anakku, aku tambahkan lagi rakaatnya. Gitu. Nambah lagi qiyamul lailnya. Kenapa? Karena beliau mengerti kesolehan beliau akan berdampak baik kepada anak-anaknya. Kemudian disebutkan di lanjutan tafsirnya, ya, dan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak al-ab, wa kana abuhuma shaliha, yang dimaksud ab di situ adalah al-abas sabi', ya, ayah ketujuh. Berarti ayah dari buyutnya buyut. Dan anak yatim itu adalah anak dari cicitnya cicit. Berarti keturunan yang ketujuh kan? 7 turunan. Nah, jadi itu batasan yang pernah saya dapatkan. Ya, batasan yang pernah saya dapatkan itu seperti itu. Ya, bahwa hubungan kekerabatan itu bisa sampai 7 turunan. Gitu. Yang dimaksud dengan silaturahim adalah berhubungan dengan ya yang 7 turunan tadi ke bawah. Ya, dari atas, ya, dari ayah buyutnya buyut sampai ke bawah. Nah, orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab secara keseluruhan memang mereka hidupnya berkabilah-kabilah gitu. Kalau kabilah Quraisy tinggalnya di Mekah, kalau kabilah yang lain ya tinggalnya di tempat lain, nemplok-nemplok gitu. Jadi struktur kehidupan mereka berdasarkan kabilah, bukan negara. Jadi yang dipertuakan siapa? Ya yang paling tua di struktur keluarga mereka. Ya, paman-paman mereka, saudara-saudara kakek mereka atau saudara-saudara kakek mereka, itulah yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Bukan negara. Mereka baru mengenal istilah daulah, negara dalam tanda kutip, ketika Rasulullah yang menjadi pemimpin. Di barat pun demikian kan, kerajaan kecil kan, di Inggris kerajaan semua kan. Nah, jadi yang sesungguhnya yang mencontohkan ya sebuah state, ya sebuah daulah kepada dunia adalah Islam. Ya. Ada pemimpinnya Rasulullah SAW, ada wilayahnya Madinah dan sekitarnya. Ada rakyatnya, sahabat dan orang-orang Yahudi, itu rakyatnya. Ada hukumnya, Quran dan Sunnah. Jadi komplit semuanya ada, gitu. Ya, itu negara namanya. Ya. Sampai suksesi kepemimpinan pun itu sudah dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Yang penting yang ditegakkan itu adalah syura. Bukan siapa yang akan dipilih, bukan. Suronya itu yang harus dikedepankan. Bukan kandidatnya, bukan. Kandidatnya, ya itu tergantung nanti ketika mereka tokoh-tokoh utamanya sedang suro, akan muncul nama-nama itu dengan sendirinya. Apa kualifikasinya? Soleh. Ya. Yang menjadi pemimpin Islam adalah orang yang soleh, yang pintar, bukan hanya sekedar pintar, tapi soleh juga gitu. Ya. Itulah karakter Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Orang-orang pintar plus soleh. Soleh dalam arti yang sebenarnya ya. Ya. Wallahu alam. Jadi itu batasan kerabat ya. Terakhir, memang benar ya. Yang menjadikan amalan kita berkualitas adalah hati kita. Hati kita ini ibarat apa ya? Prosesor atau apa tuh dalam komputer gitu. Jadi semuanya berdasarkan dia gitu. Yang lainnya itu tinggal yang penampakannya aja itu. Tubuh kita ini penampakannya, yang menggerakkan tubuh kita ini hati gitu.
Sampai yang tidak tampak oleh orang lain dan hanya tampak oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati. La yanzurullahu ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian dan penampilan kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Jadi dengan melihat hati, bertuju kepada hati, semuanya udah kena, semuanya udah bisa dinilai. Ya. Wallahu alam perangkat yang ada di sisi Allah seperti apa canggihnya gitu. Ya. Allah bisa memantau seluruh makhluknya. Ya. Kalau di gedung yang pencakar langit, seluruh ruangan dan lorong-lorong yang ada di gedung itu bisa dipantau di satu ruangan saja melalui CCTV gitu. Jadi dipantau satu persatu bisa. Nah, artinya kita saja mampu melakukannya. Manusia saja mampu melakukannya. Apalagi dengan adanya chip dititipkan aja chip di ikat pinggangnya atau di mana, akan ketahuan dia larinya kemana gitu. Atau dari smartphone yang dia pegang, dari WhatsApp-nya, melalui WhatsApp bisa tahu dia ada di mana gitu. Ya, itu produk manusia. Bagaimana dengan Allah yang maha berilmu? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan qalbun, hati kepada setiap manusia, dan penilaian Allah tertuju kepada hati-hati kita semuanya. Ya. Baik buruknya perbuatan kita itu semuanya sudah terrekod di dalam hati. Yang Allah nilai adalah hati, bukan penampilan kita. Ya, sebagian orang ada yang berpenampilan layaknya seorang ulama, ya. Tetapi Allah Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hatinya. Dan sedikit demi sedikit manusia pun semakin ngerti siapa dia. Gitu. Yang sebelumnya dikatakan dia itu ulama, dia itu ustadz dan seterusnya. Nah, semakin kesini semakin jelas warnanya. Ternyata gitu kan. Ya, jadi yang Allah nilai adalah hati kita. Ya, fisik kita memang bisa jadi kita secara fisik, secara penampakan ya kesimpulannya apa? Soleh semua ini yang ada di sini nih. Ya. Tapi yang sesungguhnya mungkin lebih soleh dari ini. Ya. Yang sesungguhnya bisa jadi lebih soleh dari ini. Saya tidak mengatakan tidak soleh gitu. Ya. Jadi yang nilai yang sesungguhnya hanya ada dalam catatan Allah. Nah, makanya kita tidak boleh merasa sudah baik, itu nggak boleh. Ya, orang yang paling soleh adalah orang yang merasa dirinya belum soleh. Itu paling soleh. Ya. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah soleh, dia bukan orang soleh. Ya. Jadi kecuali yang namanya soleh. Jadi seorang wali adalah orang yang dia tidak mengerti dirinya wali, itu wali. Ya. Tapi kalau ada orang yang merasa dirinya wali, bangga disebut wali, dia bukan wali. Gampang kita untuk mendeteksinya. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena prinsipnya seperti itu. Kita nggak boleh merasa sudah baik. Kalau kita merasa sudah baik, musibah bagi kita itu. Ya. Berarti hati kita sudah terkotori dengan ujub. Ya. Ujub itu yang merasa bangga dengan pencapaian diri kita sendiri. Gitu. Wah, ini kayaknya saya yang paling soleh nih. Gitu. Itu ujub namanya. Ya. Orang sekali lagi, contohnya lah, seorang Imam Hasan Basri rahimahullah. Seorang ulama dari kalangan tabi'in menguasai banyak hadis Rasulullah SAW, masih merasa dirinya belum soleh. Ketika beliau berceramah di depan murid-muridnya, wahai murid-muridku, kalau kalian duluan masuk surga, ingat-ingat diriku. Cari aku, supaya aku bisa menyertai kalian masuk ke dalam surga. Ya, masih nggak pede gitu. Masih belum percaya diri. Padahal orang-orang semuanya mengatakan Hasan Basri bukan hanya sekedar orang soleh, beliau adalah seorang wali. Ya.
Jadi sekali lagi, orang soleh adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya soleh. Dia merasa dirinya masih kurang, masih banyak kekurangan-kekurangan dirinya. Nah, itu berarti tanda-tanda baik gitu. Kalau kita merasa seperti itu, ya. Yang disebutkan tadi memang hadis, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Gitu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau dia baik, baiklah seluruh tubuh. Kalau dia rusak, rusak juga seluruh tubuh. Nah, hadis ini bisa ditinjau dari sisi ilmu syariah dan bisa juga ditinjau dari sisi ilmu kedokteran. Dari sisi ilmu kedokteran, kalau hati seseorang rusak, udah rusak semuanya. Gitu. Rusak semua tubuh. Ya. Penyakitan dia jadinya. Nah, begitu juga dari sisi ilmu syariah, kalau hati seseorang sudah kotor, ucapannya pun terpengaruh menjadi kotor, ya. Kemudian penglihatannya pun demikian, cenderung kepada yang kotor-kotor dan seterusnya. Ya, fasadal jasadu kulluh. Nah, jadi perangkat hati itulah yang harus kita jaga. Ya, jagalah hati. Gitu. Itu benar ya, Bang. Hati kita memang harus kita jaga. Kalau kita sudah ke masjid, rajin pengajian, berarti kita aman. Gak ada kata aman. Ya, merasa aman, merasa diri kita sudah aman, itu pelanggaran. Itu kemaksiatan. Gak boleh kita merasa aman. Ya. Afa aminu makrallah wa la ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka sudah merasa aman dari makar Allah? Ya. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi saja. Ya. Artinya kita gak boleh merasa aman. Ya, gak boleh merasa diri kita sudah sangat dekat dengan surga, gak boleh. Ya. Itu bisikan setan. Bisikan setan itu banyak sekali level-levelnya. Ya, kalau mentok-mentok setan itu nggak mampu menggoda kita, ujung-ujungnya, kamu ini sudah soleh, orang-orang sudah menghormatimu dan seterusnya. Itu godaannya itu. Ya, yang harus kita tepis. Kita tidak boleh merasa sudah soleh. Kita harus merasa kesolehan kita masih sangat kurang. Ya, wallahu a'lam bishawab.